Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jemaah Uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya Neo, yakni penyanyi dari grup Leto, yang mana pada saat ini kami akan menambahkan, memaknai lirik dari lagunya yang berjudul Ruang Rindu. Jadi sebelum kita awali kajian di malam ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan kita dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil Aliyil azim. Sadaqallahul azim. Sebelum kita kaji, marilah kita perdengarkan dahulu apa yang diungkapkan Mas Neo dari lirik lagunya yang berjudul Ruang Rindu. Silakan, tadi saya lihat di YouTube. Dan menyanyikan lagu Ruang Rindu. Ada yang hafal liriknya? Pertamanya gimana? Iki nganu yo, tak jelas ke wantah aja ya. Monggo, karena nanti ada sesi tanya jawab. Kalau mau digali seterusnya kita gali. Kata pertamanya, di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Itu kesadaran bahwa manusia aku bukanlah wadahku. Aku adalah yang di dalam, yang mengendarai wadah dan yang melihat wadahku berjalan. Jadi aku melihat hidupku seperti seekor semut yang di atas daun yang mengikuti aliran sungai, tidak tahu kemana, ke kanan, ke kiri, dan dia hanya bisa mengikuti aliran yang namanya kehidupan. Dia tidak hidup di dalam daun itu sendiri, tapi dia mengamati kehidupannya di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata sampai jauh. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Kenapa seperti itu? Karena bukan rindu yang datang dari cinta, bukan cinta duluan kemudian rindu, tapi semua cinta itu adalah manifestasi dari rindu kepada Yang Maha. Ada yang kosong di dalam diri manusia, ada yang kosong di dalam hati, terus kemudian dia mencoba mengisinya. Ketika kecil dia cinta sama mainannya, cinta kepada teman-teman mainnya, tapi ketika dewasa dia tidak, kok nggak mengisi hatiku ya. Terus kemudian dia coba cinta kepada pasangan, kepada makhluk lain, kepada
itu cintanya berubah, terus kok nggak bisa ngisi juga ya. Kemudian cinta kepada anak, cinta dan seterusnya, itu cinta hanyalah sesuatu yang kamu pahami, yang dasarnya adalah rindu kepada Yang Maha itu tadi. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada, karena itu menyesakkan ketika kamu ingat bahwa kamu harus pengen kembali dan segera bertemu dengan Yang Maha. Terus ini aku menghirup jalanku hampa, perjalanan jadi tidak berarti ketika yang kau inginkan hanyalah kembali. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, entah dengan tangan, entah dengan rasa, entah dengan ketenangan, entah dengan nafas, entah dengan hembusan. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Kerinduan kepada Tuhan dan kedekatan itu kadang jauh, kadang mendekat, kadang jauh, kadang mendekat. Karena yang indah dari hidup adalah dinamika. Kalau kamu dekat terus dan kamu bahagia terus, kamu tidak akan mengalami nikmatnya kebahagiaan dan kedekatan. Nikmatnya nikmatnya makan adalah karena kamu lapar. Nikmatnya tidur adalah ketika kamu ngantuk. Dan nikmatnya bertemu adalah ketika kamu rindu. Jadi ketika merasa dengan Tuhan jauh, jangan merasa sedih, tapi juga disyukuri, karena nanti ketika dekat lagi, itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa. Tak bandem loh suwe-suwe. Ini lagi jelas sok-sok penyair ini. Terusannya mau diteruskan? Jalanku hampa dan ku sentuh dia, ku pegang erat ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangat. Kerlingan mata ketika kamu menghadap Tuhan. Kalau kamu tidak bisa membayangkan Tuhan, bayangkan Tuhan memandangmu. Dan dia memandangmu dengan senyuman dan dengan kerlingan matanya, karena kamu adalah kekasihmu. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kerlingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Ku saat itu takut mencari makna. Syariat itu seperti orang naik kapal. Tarekat itu seperti orang naik kapal dan mendayungnya ke tengah laut. Hakikat itu seperti kamu loncat dari kapal, menyelam ke kedalaman laut dan mencari mutiara. Ketika kamu mendapatkan mutiaranya, kamu balik ke atas kapal dan kamu menemukan makrifat. Ketika kamu menemukan mutiara itu, itulah makna. Dan ketika kamu sudah menemukan makna, tidak ada kata lain kecuali kerinduan yang menyesakkan dada. Itu artinya sebenarnya. Aku lali nek ngene iki. Kowe terusane saat itu kau mencari makna, tumbuh rasa jalanku hampa dan kau datang dan pergi begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam. Di ruang rindu kita bertemu. Kau datang dan pergi begitu saja, karena tidak ada yang bisa kau lakukan terhadap perasaanmu. Bahkan kapan kamu pipis saja kamu tidak bisa mengatur, apalagi kapan kamu bisa merasa dekat dan merasa jauh. Tapi itu semua nggak masalah, karena yang bisa kau lakukan adalah berdiam, memejamkan mata, dan bergumam, berzikir. Dan kamu akan bertemu di ruang kerinduan dengan Yang Maha. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami hanya menambahkan sedikit-sedikit tentang makna dari lagu Ruang Rindu itu, yang karena menurut saya maknanya cukuplah dalam, cukup dalam sekali. Marilah kita kaji bersama. Siapa tahu di dalam memaknai lirik
lagunya Mas Neo. Sebelumnya mohon izin saya untuk memaknainya. Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Jadi di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata. Jadi maknanya apa? Di daun yang ikut mengalir lembut itu yakni cikal bakal badannya seluruh manusia yang dari tanah dialirkan, dihidupi, dicukupi, dijaga, dipelihara, dikasih sayangi oleh uripe Allah, sehingga cikal bakalnya seluruh manusia yang dulunya, yang awalnya tercipta dari tanah hingga menjadi bayi yang suci, terbawa sungai ke ujung mata hingga terlahir sebagai bayi yang suci. Dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jadi, dan aku mulai takut terbawa cinta. Jadi ketika datang detik-detik akil balik tiba, kita mulai mengaku-akui bahwa hidup ini adalah hidupku, badan ini adalah badanku, dan apapun yang kulakukan, aku sebagai cinta-cinta hawa nafsuku. Dan aku mulai takut terbawa cinta, takut mengapa? Takut ingkar kepada yang menciptakannya. Menghirup rindu yang sesakkan dada, menghirup cinta-cinta dunia yang menyesakkan dada. Cikal bakal cinta-cintanya manusia kepada dunia itu dari mana? Cikal bakalnya seluruh manusia cinta kepada dunia adalah berawal karena manusia cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhannya. Karena manusianya sudah mulai rindu dengan dunia. Mari kita lanjutkan lagi. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam hati. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat di dalam hati. Ketika jalanku hampa mengarungi hiruk pikuknya atau mengarungi gemerlapnya dunia ini, maka jalan apa sehingga kita merasa hangat, merasa bahagia di dalam perjalanan ini? Yakni harus menyentuh dia agar terasa hangat di dalam hati. Menyentuh dia, apa maknanya? Menyentuh dia yakni kembali kepada
uripe Allah, kembalikan hidup, kembalikan badan, kembalikan apapun yang selama ini kita hak miliki, kembalikan, sucikan, zakatkan kepada Sang Pencipta. Maka ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini dengan hiruk pikuknya, dengan penderitaannya, akan kita merasa hangat di dalam mengarungi kehidupan ini. Akan terasa indah bila hati sudah kembali kepada Sang Hyang Widi, kepada uripe Allah. Jadi ketika manusia masih memegang erat uripe manungsane, masih memegang erat hawa nafsunya, maka terbakarlah manusia di dalam dunia ini. Bersama siapa? Ya bersama setan, bersama iblis, bersama jin, bersama Dajjal laknatullah. Karena apa? Karena selama ini kita selalu menjauh, lari dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita lanjutkan. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Ku pegang erat dan ku halangi waktu. Jadi hiruk pikuknya dunia, hawa nafsu dipegang erat, dan ku halangi waktu untuk bertemu Tuhanku. Ya, maknanya selama ini kita selalu ingkar, kita selalu syirik kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, sehingga semua waktu, semua kehidupan, dan semua aktivitas kita di dalam kehidupan dunia ini seolah-olah terhalang dari uripe Allah, karena manusianya yang merasa berkuasa di dalamnya. Tak urung jua kulihatnya pergi, maka selalu dan selalulah Tuhannya pergi dari hatinya. Selama ini ketika yang wujud, ketika yang nyata, ketika yang hidup di dalam hati kita masihlah diri manusia kita, maka Allahnya akan selalu gaib, Allahnya akan selalu tiada, Allahnya akan selalu meninggalkan diri kita di hati kita, sehingga kita kepanasan. Mari kita lanjutkan lagi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat keringan matamu dan sentuhan hangat. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat keringan matamu dan sentuhan hangat. Jadi setelah kita merasakan panasnya, hiruk pikuknya, kebutuhan, keperluan, dan urusan-urusan dunia, maka ingatlah bahwa semua ini bukan milik kita. Ingatlah bahwa semua ini bukanlah peran kita. Jadi jangan ragu lagi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat, jangan ragu lagi bahwa hidup inilah Tuhan yang menciptakan manusia. Dulu 50 tahun yang lalu aku tak punya hidup, kini hidup bersamaku, maka selalu ku ingat di dalam hatiku bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Hidup inilah yang mewujudkan seluruh alam semesta yang kita saksikan selama ini. Jadi selalu dan selalu ingatlah di dalam hati kita bahwa hidup inilah yang menguasai kita, bahwa
hidup inilah yang merasuli kita, bahwa hidup inilah yang mengkehendaki kita, bahwa hidup inilah yang menggerakkan kemanapun, kapanpun, apapun aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Jadi ingatlah itu. Sesuai di dalam surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah itu, ahad, esakanlah hidup itu. Jangan kau akui hidup ini hidupmu, jangan kau akui badan ini badanmu, jangan kau akui kekuasaan yang ada di dalam hidup dan badan ini adalah milikmu. Sehingga terbuktilah diabadikan di dalam Al-Quran yang sering kita perdengarkan, Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah tanda-tanda utusan Allah. Sudah terbebas dari utusan hawa nafsunya, sudah terbebas dari utusan-utusan setan, sudah terbebas dari utusan-utusan dajjal laknatullah. Jadi tak pernah ragu dan selalu kuingat, mohon jangan ragu lagi, selalu ingat dan ingat bahwa hidup inilah Allah. Jadi selama ini kita ingat atau melakukan zikir-zikir di dalam sholat, di dalam ibadah, di dalam zikiran, di dalam sholawatan, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sholat duha, di dalam sholat tahajud, di dalam bekerja, dan di dalam aktivitas apapun yang selalu kita zikir dan yang selalu kita ingatkan diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri yang lebih kita ingat daripada Allah. Kenapa kita tak bisa mengingat Allah selama ini? Karena kita lebih memilih jadi Tuhan daripada memilih menjadi hamba Tuhan. Kita selama ini menjadi Allah daripada menjadi hambanya. Kita selama ini memilih jadi sang Khalik di dalam hati kita daripada menjadi Khaliknya. Jadi tentunya yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang paling kita ingat selama ini hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Kita tidak menyadari bahwa selama ini kita selalu berzikir dan berzikir, ingat dan ingat hanyalah kepada iblis dan setan. Kita hanyalah ingat kepada dajjal yang bermata satu, yakni ingat kepada hawa nafsu kita sendiri yang pandangannya hanya terfokus memandang mata satu, yakni dunia saja. Bait yang selanjutnya, kerlingan matamu dan sentuhan hangat, kerlingan matamu dan sentuhan hangat. Kerlingan matamu dan sentuhan hangat itu maknanya apa? Ketika manusia sudah dikuasai, sudah dituhani oleh Tuhan yang menciptakannya, ketika manusia sudah dijadikan sebagai rasul-rasulnya, maka kemanapun kita memandang, di sanalah wujudullah. Kemanapun kita mendengar, di sanalah wujudullah. Dan dimanapun kita merasakan apa-apa, disitulah rasa Allah. Karena yang hidup bukan manusia lagi, maka yang merasakan pun juga bukan manusia lagi. Inilah yang dimaksud kembalinya manusia kepada Tuhannya lewat pintu baiat, lewat pintu kematian.
karena tanpa lewat pintu baiat atau lewat pintu kematian, manusia tak sanggup kembali kepada Tuhannya, karena manusia sesak dadanya dengan perkara-perkara dunia, sesak dadanya dengan perkara-perkara ilmu, sesak dadanya dengan perkara-perkara ibadah, sesak dadanya dengan perkara-perkara kekayaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ayatnya atau liriknya. Di saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Di saat itu takut mencari makna. Maknanya di dalam hati kita selama ini sebelum kita berbaiat, kita bingung, takut, ini aku yang mana? Ini akunya Allah apa akunya hawa nafsu? Kita takut, kita bingung. Kenapa? Karena kita belum tahu Allah, kita belum kenal Allah, kita belum kembali kepada Allah. Ya semuanya serba takut, atau kita selama ini masih hanya berangan-angan saja. Meskipun kita sering menyimak dan menyimak di dalam paparan-paparan uripi Allah, tapi yang memahami selama ini masih hawa nafsunya. Jadi masih dirundung ketakutan. Karena innal awliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di hatinya. Jadi tumbuhkan rasa yang sesakan dada, sehingga dada yang penuh sesak dengan urusan-urusan dunia, urusan-urusan hawa nafsu yang menyesakkan dada, agar tumbuh rasa cinta, agar tumbuh rasa iman, yakni kita haruslah berjuang menjada-wajada untuk memberontak, untuk melawan hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ayatnya atau syairnya. Kau datang dan pergi, oh begitu saja, sebaku terima apa adanya. Kau datang dan pergi begitu saja, kadang ingat, kadang lupa, kadang ini siapa, ini akunya Allah, apa akunya diri. Kita tak bisa membedakan karena kita belum datang 100% kepada Tuhan. Belum kita letakkan kebesaran-kebesaran jati diri manusia kita. Hidup belum kita letakkan, badan belum kita letakkan, ilmu belum kita letakkan, amal ibadah belum kita letakkan, kekayaan belum kita letakkan, kepintaran belum kita letakkan, kecerdasan belum kita letakkan. Semuanya harus diletakkan, harus dilepas agar tidak bingung lagi menghadapi carut marutnya dunia di dalam rahasia Tuhannya. Semua kuterima apa adanya. Jadi bagi manusia yang sudah kembali total jenderal kepada Tuhannya, maka akan menerima semua apa adanya. Inilah yang dimaksud manusia yang sudah bangkit diri manusianya, yang mana sudah bangkit untuk menghadapi kodok dan kodarnya Allah. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya. Bangkit apanya?
bangkit lillahnya dari linafsinya, hijrahnya linafsi menuju lillahi ta'ala. Ketika usai menjalani, ketika usai bertemu dengan hari kiamat, hari perhitungan, yakni pintu baiat. Kita lanjutkan lagi. Mata terpejam, hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu. Mata terpejam dan hati menggumam. Jadi mohon maaf, selama ini memang Abdul Halim tidak punya ilmu apa-apa dan tidak bisa apa-apa bila harus membuka mata, tak sanggup untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam dada. Maka dari itu ulasan demi ulasan, paparan demi paparan yang ada di dalam uripe Allah, mata ini selalu terpejam karena Abdul Halim tak punya apa-apa, Abdul Halim tak punya ilmu apa-apa. Para sahabat-sahabat, mohon jangan silau memandang saya karena saya tak punya apa-apa, tak punya ilmu apa-apa. Semuanya hanya yang tercantum di dalam kitab sucinya. Saya hanya membawakan ceritanya saja. Semua bukan hak milik saya, semuanya bukan kebisaan saya sendiri. Tanpa uripe Allah, semua itu takkan pernah ada. Dengan uripe Allah lah semua itu ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya demikian kami memaknai lagunya Mas Nio, grup Leto, yang kebetulan Mas Nio itu putranya dari Cak Nun, yakni Ainun Najib. Jadi syair-syairnya sungguh indah. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari puisi lagu-lagu yang indah yang dilantunkan oleh Mas Nio. Semoga saya dan kita semua bisa memahami makna-makna yang tersirat, yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu yang dimaksud zikir itu adalah ingat. Ingat itu kepada yang wujud, tergantung yang wujud di dalam hati kita siapa. Bila yang wujud masih hawa nafsu kita, bila yang wujud masih iblis dan setan, bila yang wujud masih dajjalnya, yang paling diingat yang wujud yakni iblis, setan, hawa nafsu kita lah yang paling kita ingat di setiap waktu sejak akil balik tiba hingga ajal menjemput. Akan tetapi bila hawa nafsu, bila diri kita, bila iblis dan setan, bila dajjal telah kalah, ketika Al-Mahdi sudah dibaiat mengalahkan dajjal, mengalahkan iblis dan setan, mengalahkan hawa nafsu, maka nyatalah wujudullah. Bila sudah nyata wujudullah, ketika ditandai gaibnya manusianya, raibnya manusianya, tiadanya manusianya, tentulah yang bisa mengingat Allah adalah Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Jadi manusia hanyalah Rasul yang diperjalankan Tuhannya. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Jadi Muhammad, jadi seluruh manusia ibarat baju kebesaran Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Jadi manusia hanyalah rahasia-rahasia Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan salam takzimku, salam santunku kuat Basmil, semoga sehat selalu. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita kembangkan salawat dari mintaful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwiri zalimin zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.